بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى حضرة الشيخ الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنهم شهد الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita kajian akidah sifat 20. InsyaAllah malam ini kita mulai bahas sifat pertama daripada sifat wajib mustahil jaiz yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita ketahui, imani dan yakini. Yang baca dulu wujudun artinya ada, maka mustahil tiada dalilnya firman Allah taala Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang diantara keduanya. Maka patuh bagi mukmin sikap kita terhadap sifat wujud Allah itu yaitu mengiktikad, meyakini bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mewujud jua adanya. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tujuan kita mengkaji ilmu akidah niki kata para ulama minimal ada 3. Yang pertama untuk kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tingkat awalnya itu harus kita mengkaji ilmu-ilmu yang kita tentang akidah. Ya, kalau kita ahli sunnah wal jamaah yang mengkaji sifat 20 niki. Ini tahap awal untuk kita mendapatkan ilmu yakin, ilmu tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sering disebutkan oleh para guru-guru kita itu tingkatan-tingkatan iman itu kan. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, untuk mendapatkan ilmu yakin, pengetahuan tentang wujudnya Allah disertai dengan dalil bukti atau burhan sehingga mantap semakin kuat, yaitu dengan kita mengkaji ilmu-ilmu akidah seperti ini. Itu yang pertama untuk kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kita mengenal Allah, dengan kita mengenal sifat-sifatnya. Tidak akan pernah kita mampu mengenal Allah dengan kita kenal langsung zatnya, tidak akan mampu. Karena Allah itu bukan makhluk yang akan bisa dicerna. Kita punya akal ini hanya sebatas yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita raba. Itu pun banyak yang tidak bisa dicerna oleh kita punya akal. Apalagi Allah itu zat yang enggak kelihatan, yang enggak bisa diraba, yang bisa didengar dan sebagainya. Itu tidak akan bisa kita. Kalau kita paksakan memahami zat Allah itu dengan akal kita, rusak akal kita nanti. Waalaikumsalam. Maka dilarang. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Bahasa Nabi suruh kita memikirkan makhluk Allah, bukan zatnya, karena kita enggak mampu. Maka yang pertama yaitu untuk kita bermakrifat kepada Allah. Kemudian apa? Yaitu untuk menjaga akidah kita dari segala bentuk penyelewengan akidah. Terusus zaman sekarang ini banyak macam model pemahaman akidah yang membahayakan sekali untuk akidah kita, yang hampir menyamakan kedudukan Tuhan dengan makhluk. Itu kalau kita ngerti ilmu akidah, nanti bahaya. Kita ibadah kepada Allah tapi kita maksiat kepada Allah. Contohnya gimana? Kita sembah Allah, kita tuhankan Allah. Lagu paranta Allah no bertempat, paranta Allah no mentepati suatu keadaan, itu semua atau menyerupakan Allah itu sama dengan makhluknya,
punya tangan, punya mata dan sebagainya. Maka itu semua akan membawa kita jatuh kepada maksiat kepada Allah walaupun kita ibadah. Dalam Al-Quran Allah firmankan, fala tadribu lillahil amthal, jangan buat permisalan kepada Allah. Katakan Allah seperti ini dan itu, bertempat di sini. Itu semua walaupun kita ibadah, tapi kita durhaka kepada Allah. Maka supaya terjauh dari itu perlu kita mengkaji ilmu akidah bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian untuk apa? Dan untuk kita menyelamatkan keimanan kita dari kesyirikan. Dulu pernah yang jelaskan berapa tingkat kesyirikan itu, ada 4. Ada syirik akbar, yaitu nyembah Allah, nyembah juga patung. Namanya syirik akbar, ini disembah Allah lagu sembahnya patung, sembahnya palang salib. Ada syirik yang asghar, yang kecil. Ada syirik lagi di bawah akbar ini, mutawassit, meletakkan keyakinan bukan kepada Allah. Dia sembah Allah lagu dia yakin dia sembah nih benda nih, yakin benda nih sabau dan tangan manfaat mudarat, itu pun syirik, tapi tingkatannya syiriknya mutawassit, sedang. Berdoa cincin misalnya, waalaikumsalam, yakin terjok Allah Ta'ala, aku yakin telik benda nih dia sembah benda nih lagu yakin lihat itu lamun ku kadu sekanek ini mesti bareh arak hal ya datang jok diriku, bareh arak aja akan datang sesuatu kekuatan pada diriku. Lamun yakin sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat mudarat, itu namanya syirik mutawassit yang sedang. Dek disembah cincin nih, dek mara pertama buruk no, si dek disembah lagu yakin inte ye bau datangkan manfaat mudarat, ya syirik masih fil i'tiqad kata para ulama. Kemudian yang ketiga ada syirik yang namanya asghar, syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Nabi sabdakan ar-riya syirkul asghar. Riya itu syirik kecil. Itu ibadah lagu niatnya supaya tetayangan si makhluk, terseriuk si makhluk. Itu ibadah lagu niatnya dia terseriuk si makhluk. Artinya dia buat karena Allah itu. Buatnya karena makhluk, ini namanya syirik kecil. Syirik juga itu. Nah yang terakhir ini kemungkinan yang banyak menimpa kita, syirik khofi. Syirik khofi ini samar lagu itu. Syirik apa no? Kata para ulama, merasa diri mampu berbuat. Aku sembahyang, aku ngajahan, aku ngaji karena aku mampu, karena kekuatanku, karena kehebatanku. Nafikan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini namanya syirik khofi, tersembunyi. Di saat kita ibadah, kita merasa ibadah ini karena kekuatan kita, bukan kita libatkan itu adalah hidayah, pertolongan Allah, ma'unah daripada Allah. Walaupun kita ibadah tapi menyimpan kesyirikan itu. Paham syirik khafi ya? Padahal diri kita mampu melakukan ibadah tanpa Allah. Padahal dalam hadis sebutkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk buat taat dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat melainkan atas pertolongan Allah. Nah itu fungsi kita ngaji ini supaya dendek temak sesuatu selain Allah no mampu menolong kita, membantu kita. Murni semua daripada Allah. Makanya ngaji akidah adekna betul-betul bersih tauhid penuh semua dari Allah. Inilah yang akan diterima kala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, sifat yang pertama niki sifat wujud, artinya ada. Menurut para ulama, terusnya ulama akidah niki, kenapa di antara sifat 20 niki sifat wujud yang diletakkan pertama? Padahal kalau kita cari di dalam Al-Quran, tidak ada langsung dalil yang langsung menunjukkan wujud dalam Al-Quran. Kita buka 30 juz Al-Quran, nggak ada mengatakan Allahul Mawjud, itu nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada Allahu Ahad. Yang kata-kata mawjud itu nggak ada. Nggak ada dalam Al-Quran. Tetapi kenapa diletakkan pertama oleh Imam akidah kita Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari
Karena yang namanya munculnya adanya sifat-sifat mesti harus didahului dengan adanya zat, wujudnya zat. Tidak bisa selok-selok ada itu namanya sifat itu tanpa ada zat. Zat dulu ada, baru ada sifat. Kalau sifat banyak disebutkan dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, innahu huwas sami'ul basir, wa kallamallahu Musa taklima. Banyak. Tetapi kalau wujud ini tidak ada. Nah, tetapi kata beliau, kalau kita teliti setiap satu persatu ayat Al-Quran itu semua merujuk akan keberadaan Allah. Dengan kita lihat sifat-sifatnya. Allah Maha Besar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Sami'un Alim, mengetahui. Nah, namanya zat sifat ini nggak akan bisa berdiri sendiri, harus ada zat tempatnya nyandar. Maka semua sifat-sifat disebut Al-Quran itu hakikatnya semua kembali kepada Allah, menunjukkan Allah itu hak adanya. Paham ya? Namanya sifat ini kan nggak bisa dia berdiri sendiri, dia harus disandarkan pada zat. Bodoh misalnya, atau pinter lah. Pinter ini nggak bisa berdiri sendiri, ini sifat. Kita sebut pinter, paham nggak orang? Nggak akan pinter. Saya sepinter, pokoknya pinter, harus disenderkan. Mungkin si Abdullah pinter, baru olehnya, oh si Abdullah pinter. Makanya sifat-sifatnya nggak bisa berdiri sendiri, harus tempelkan pada zat, baru dia berfungsi. Dia harus disandarkan pada mausuf sifat tersebut. Maka dalam Al-Quran banyak menyebutkan Allahul ladzi khalaqakum, dia zat yang menciptakanmu, walladzi akhrajakum, dia zat yang mengeluarkanmu, dia zat yang beri rezeki kepadamu, dia yang mengaturmu, murabbimu, macam-macam sebut sifat-sifat Allah. Walaupun enggak disebut secara langsung keberadaan Allah, tapi semua sifat itu merujuk kepada hakikat keberadaan Allah. Paham ya? Nah, itulah maksud Imam Asy'ari meletakkan sifat wujud pertama, karena tidak akan mungkin ada sifat qidam, baqa, mukhalafatu lil haudi sampai mutakallim sebelum ada wujud. Wujud dulu ada, baru muncul yang lain. Baru wujud dulu ada zatnya Allah itu yang hakiki ada, itu baru baqa, mukhala dan seterusnya. Ini penjelasan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena banyak kenapa harus sifat wujud dulu diletakkan. Nah, itulah diantara penjelasannya. Kemudian kita ngaji akidah ini juga supaya kita bisa membedakan antara kewujudan makhluk dengan kewujudan Allah. Namun secara zahir itu wujud, Allah Ta'ala juga wujud. Allah Ta'ala wujud enggak? Wujud itu wujud enggak? Wujud enggak? Itu wujud enggak nih? Lah mudenara jangan denara lete. Kita wujud, Allah pun wujud secara zahir. Secara zahirnya Allah ada, kita pun ada, alam semesta ada. Tetapi secara hakikat enggak. Secara hakikat enggak. Yang secara hakikat yang hak ada yang sebenarnya, maka ulama akidah menyebutkan Allah itu zat yang wajibul wujud. Allah itu zatnya wajibul wujud. Apa makna wajibul wujud? Dekna kanggo dekna nara. Wajib nara. Dekna terima akal tani lamun Allah no dekna nara. Allah sak wajibul wujud. Nah, selain Allah ini disebut mungkinul wujud. Bau narak, bau nendek tergantung Allah. Nah, itu selain Allah alam semesta ini hakikatnya dek nara. Araknya itu karena itu kearaan. Itu deparan de tepiak itu ini tepiak sisai sa wajibul wujud, sa wajib adanya. Nanti kita jelaskan apa maksud wajibul wujud itu. Paham ya? Allah itu zatnya wajibul wujud. Dek nakanggo dek nara wajib nara. Nah itu ne arak te karena itu ta'araan hakikat sebenarnya dek ni terdoan alam semesta lapu ana ni selain Allah no dek nara. Ya arak karena ya tepiak si Allah Ta'ala. Arak sak kuat ya tebeng kekuatan si Allah Ta'ala. Arak sak ganteng ya tebeng kegantengan si Allah Ta'ala. Arak sak pinter ya tepinteran si Allah Ta'ala. Paham ya? Ya. Itu perbedaan pertama.
Sehakikat ara Allah. Selain Allah ye teraraan. Kemudian apa saja tempat perbedaan wujudnya Allah dengan kita ni makhluk? Minimal kata para ulama ada 5 tempat ya. Minimal tempat. Kalau sudah kita paham perbedaan wujudnya Allah dengan makhluk ini di 5 tempat ini, insya Allah paham kita mengenai bagaimana kesempurnaan wujudnya zat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi Allah itu wajibul wujud. Makna wajibul wujud itu apa? Allah itu adanya tanpa permulaan. Itulah namanya baqo. Walaupun besok kita bahas sendiri masalah masalah sifat-sifatnya. Nah, wujudnya Allah itu yang pertama adanya tanpa permulaan. Itulah yang namanya Qidam. Qidam itu apa? Qidam itu dahulu. Tapi ndak pantas kita katakan dahulu kepada Allah hanya dahulu tok. Dahulu itu banyak dahulu. Ini alam semesta ini dahulu. Sebelum kita ini sudah ada, sebelum orang tua kita, kakek kita, sebelum Nabi Muhammad diutus, alam semesta sudah ada. Maka kalau kita mengatakan Qidam itu sebenarnya kurang pas kalau dahulu. Yang benar itu Qidam itu apa? Kalau nisbatnya kepada Allah itu Qidam itu adanya tanpa permulaan. Ara'na Allah non dek na bodai penembe. Dek bodai penembe na maksudnya. Dek nara awalnya, dek na tepia, dek na kelahiran, dek na ara sebelumnya wah dan ara. Sebelumnya pernah tidak ada, kemudian ada, tidak ada Allah itu. Dia Allah itu adanya tanpa permulaan. Dek nara penembe ini karena ya wajib wujud. Dek nara pia ya Allah Taala, dek nara anakan ya. Dek na selong-selong araan ini indai. Makanya Ustaz Allah no kan denara pihak anak, berarti Allah no pihak diri nih. Ini benar nggak perkataan ini? Hah? Ini ada orang berkata Ustaz kan Allah no denara pihak iya, berarti ya pihakan diri. Nah perkataan ini benar nggak? Hah? Benar nggak? Ustaz kan Allah no denara pihak lah, berarti kan Allah pihak. Nah Allah no denara pihak anak terus yara, berarti Allah no pihak diri ini mesa. Ini benar nggak ini? Coba ada pikir benar nggak ini? Ibu-ibu benar nggak? Salah ini. Walaupun nepian diri tetap berarti kalau Allah itu buat dirinya sendiri, berarti sebelumnya tidak ada terus dibuat dirinya. Berarti hilang yang namanya Qidam, ada tanpa permulaan itu. Allah itu tidak ada yang ciptakan. Dia apa dia nepian diri namanya enda. Dia nawah, dia itu namanya Qidam, tanpa didahului dengan ketiadaan. Paham ya? Nah selain Allah Ta'ala pu'ani ini yara awal, yara penembe selapu anu alam semesta ini bele man tahu karena ya dek narak terus tepi iya jadi penembe no. Iya jadi penembe iya jadi penembe maka selain Allah itu dia ada karena pernah tidak ada, dibuat oleh Allah. Walaupun alam semesta yang dulu dah lama berabad-abad adanya, dahulu juga, tapi pernah dia tidak ada, kemudian dia adakan. Maka disebut dia sebagai sebutan hawadis baru. Paham ya? Itu yang pertama, adanya Allah itu tanpa permulaan. Dek na tepiya, dek na piya iri ina, dek na wah dek nara, dek na tanakan. Dek nara itu tenapian. Allah itu wajib arana. Saya piya na, dek nara piya. Ya wajibul wujud tok jawab ngano. Paham ya? Nah, dek nara penembe na, dek nara awal. Wal awal laisa qablahu syai'. Dia awal yang tidak ada di awalnya lagi selain dia. Wal akhir laisa ba'dahu syai', dan dia yang terakhir dan tidak ada yang terakhir selain dia. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama kan Allah itu Qidam tanpa ada permulaan. Yang selain kita ini ada permulaan. Wah tadi narak kota. Kemudian yang kedua tempat perbedaannya yaitu Allah itu baqo. Baqo ini ke apa artinya? Kekal. Lagu lamun bahasa akidah kurang pas juga masalah kekal ini. Karena surga neraka juga kekal. Kekal nggak surga neraka? Kekal dia.
Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan masuk surga, dan di surga mereka khalidina fiha, akan berada selama-lamanya, akan kekal surga itu. Jangan tapi kita samakan dengan kekalnya Allah dengan kekalnya surga. Kalau Allah kekalnya hakiki, surga itu karena dikekalkan oleh Allah. Allah ya kan sebenarnya dan kekal surga neraka. Lagu Allah berkehendak untuk dikekalkan jadi kekal. Maka kalau kekal kurang, hanya kekal tok kurang pas disebutkan kepada Allah. Yang benar itu Allah itu adanya tanpa pernah ada perubahan. Jadi Allah itu adanya tanpa permulaan dan adanya tanpa pernah ada perubahan. Tidak akan pernah terjadi perubahan kepada diri zat Allah. Maknanya Allah tidak akan mati, Allah tidak akan lelah, Allah tidak akan capek, Allah tidak akan pernah lupa, Allah tidak akan pernah lelah dan sebagainya. Tidak akan terjadi itu. Maknanya Allah akan kekal. Kalau surga neraka itu kekal, tapi bisa berubah, bisa hancur kalau Allah mau hancurkan, berubah dia. Nah Allah itu kekalnya tidak akan pernah terjadi perubahan. Seperti yang jelaskan nanti sendiri-sendiri kita akan jelaskan setelah pertemuan pokok juga. Ini maksudnya kita secara umum itu jelaskan. Nah yang selain Allah ini semua sifatnya tidak kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal. Selain Allah itu akan akan sirna. Semua siapapun, hatta Jibril yang berkuat itu nanti akan dimatikan oleh Allah. Yang hanya kekal hanya Allah. Surga neraka tidak kekal sebenarnya, tapi Allah yang mau kekalkan. Kemudian yang ketiga, tempat perbedaannya, mukhalafatun lil hawadis. Allah itu tidak serupa dengan kita, tidak sama dengan kita. Nah ini tempat banyak terjadi kita ini, harus kita jaga-jaga betul. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Maka tidak boleh kita katakan Allah itu punya tangan, punya kaki, walaupun dalam Al-Quran yadullah ada mengatakan Allah sami'ul basir, berarti Allah berdua kentok, berdua penyeriuk. Jangan. Maka itu namanya yang seperti itu namanya ayat-ayat mutasyabbihah. Mutasyabbihah itu ayat-ayat penyerupaan. Kalau ada ayat-ayat mutasyabbih seperti itu harus kita kembalikan ke ayat-ayat muhkam namanya. Karena Al-Quran kan wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha. Orang-orang yang ada penyakit di hatinya mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat itu, mereka takwili sendiri-sendiri. Ya penyeriau Allah ya mata kayak mata kita ini sudah. Tangan katanya kayak tangan kita ini sudah. Allah itu punya kaki ya kayak kita kaki ini. Takwil semuanya. Wa ammal ladzin, dan orang-orang ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang rasikh bil ilm, yang betul-betul paham tentang hal seperti itu, mereka akan kembalikan itu kepada Allah, enggak mau diotak-atik. Hanya orang-orang yang ada penyakit yang takwil ayat-ayat mutasyabihat ini dengan secara akalnya sendiri. Enggak boleh. Karena Allah sendiri katakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Paham ya? Maka tidak boleh kita katakan Allah itu seperti ini. Karena kalau kita samakan Allah seperti makhluknya, berarti juga Allah lemah. Kita tangan ini fungsinya untuk apa? Untuk banyak sekali manfaat yang kita ambil dengan tangan ini. Kita bisa ambil HP, kita bisa makan dengannya, kita bisa bantu orang. Maknanya kita ini butuh kepada tangan. Nah kalau Allah punya tangan berarti Allah butuh kepada tangan. Nah sifat butuh ini lemah. Lemah itu tidak layak dinisbatkan kepada Tuhan. Kita berdoa karena ini untuk apa? Untuk dekadu lampak. Kita butuh ndek naik. Dengan sadik berdoa naik kadang sedih Allah ndek tebujang bembe. Dia ndek berdoa naik lagu Ijastarok misalnya. Menunjukkan kita ini butuh ke kaki untuk berjalan, untuk pergi dan sebagainya. Berarti kalau Allah itu punya kaki berarti Allah butuh kaki. Nah sifat-sifat butuh kata-kata butuh sifat lemah, cacat ini. Hanya boleh dinisbatkan kepada makhluk, enggak boleh dinisbatkan kepada Tuhan. Tuhan itu namanya Tuhan itu tidak sedikit pun berbutuh kepada apa-apa.
Kalau kita katakan seperti itu, berarti Allah apa bedanya kan kita? Lemah masih butuh Allah Ta'ala. Namanya Tuhan itu selama-lamanya tidak akan pernah butuh kepada sesuatu apapun dari makhluknya, dari ciptaannya, dan semua ciptaannya semua butuh kepada Allah. Paham ya? Ini kalau kita katakan nyata-nyata ya kaki-kaki kayak kita sudah. Itu namanya, ada dulu namanya kaum mutasyabbihat, kaum-kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini pernah disabdakan oleh Sayyidina Ali dulu. Sayyidina Ali pernah mengatakan, kelak di akhir zaman itu akan bermunculan orang-orang yang ingkar kepada Tuhan. Maka sahabat katakan, "Hai Ali, ingkar maksudnya itu apa? Apakah mereka syirikkan Allah? Mereka setukan?" Oh enggak. Mereka tekun ibadah sangat-sangat kepada Allah. Lagu yang saya katakan ingkar itu apa? Dia samakan Allah itu dengan makhluk. Dia katakan Allah punya ini, punya tangan, punya telinga. Terjadi nggak sekarang? Paham-paham seperti itu terjadi nggak sekarang? Terjadi apa yang disabdakan Sayyidina Ali? Yang mereka nyamakan Allah dengan makhluk. Memang mereka tidak mengingkari, mensyirikkan enggak, tapi menyerupakan itu dengan Allah yang Maha Sempurna. Yang sampaikan tadi, fala tadribu lillahil amthal, kata Allah, jangan buat permisalan, contoh-contoh penyerupaan kepada Allah. Sekarang saya tanya sih deh untuk memahamkan ini. Misal ada si Pulan, ini Pulan nih. Saya katakan kepada Pulan, "Hai Pulan, kok si dia nih, ante nih mirip kayak orang gila. Pulan kok si dia ni mirip marak dengan gila sak besarong sendek kadu pokok besarong andong ada langan sili nanti makan sili ndek ini dengan misalan misal si Pulan Pulan makan depade si dia marak dengan bekelomba si langan sili nanti segutuannya makan sili pada manusia kan apa di bedanya? Yang ngelor nasi, mas makan nasi, beremok mas, berdua penjari pada, aku makan sili, sili, padahal pada manusia. Nah negara Malik nih, "Hei Pulan, nanti makan mirip marak monyet, sili nanti, tambah sih kurang ajar, nanti makan para nak macam monyet. Itu doan pada manusia ente, ini desili tepadan kerja dengan gile, atau Malik aja. Monyet tambah gedek gitu. Nah, nekene paham-paham marangan ini misalan Allah sama sempurna padanya marak makhluk. Akan dengan kurang ajar arana. Lamun ieu pada para dirina marangan ini silin. Ini Allah Maha sempurna, sempurna luar biasa dari segala seginya kok padanya marak itu pelupa, pendosa, ingkar sifatnya kanca Allah. Ndek kurang ajar arana. Maka paham-paham seperti itu paham merusak itu. Yang harus kita waspadai diri kita, anak-anak kita, jangan disekolahkan dipaham-paham seperti itu, bahaya. Maka mereka kalau sudah dengan ada Allah aja nggak pernah adab, apalagi dengan kita berani kafirkan kita, syirikkan kita. Kenapa? Karena dengan Allah aja mereka tidak punya adab. Katakan Allah seperti ini apalagi dengan kita yang tidak ada. Paham ya? Itu yang kedua. Udah masih ada waktunya? Iman. Kemudian yang selanjutnya bedanya yang keempat ini qiyamuhu ta'ala binafsihi, yaitu Allah itu tidak berhajat kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Kalau tadi itu tidak sama, kalau ini tidak berhajat. Allah ciptakan semua makhluk-makhluknya, satu pun Allah tidak berhajat kepada makhluk itu. Sementara semua makhluk ini berhajat kepada Allah. Hatta kepada ibadah tedoan masih Allah tidak berhajat. Maka dia sampai tahu pemahaman barang lamun dia sembahyang lemah Allah Taala jadi turun derajat Allah Taala dia narak pengaruh. Deh. Nek ngaji dia narak pengaruh ke Allah Taala. Daka dia narak ngaji dengan di dunia ini dia narak pengaruh. Jadi ibadah kita gawe ini kembali ke siapa? Ke Allah atau ke kita? Ke kita. Sampai dalam hadis disebutkan kalau semua orang di dunia ini dibuat hatinya seperti Fir'aun, dia narak sekenal Allah, pokoknya berjigar daun marah Fir'aun selapu dengan di dunia ini, dia berpengaruh derajat Allah jadi rendah, dia berpengaruh. Atau sebaliknya semua manusia dijadikan hatinya seperti hati Nabi Muhammad, semua taat takwa soleh,
dia akan meninggikan derajat Allah, nggak berpengaruh. Jadi taat solehnya itu tidak ada kembali ke Allah, kembali ke kita. Maksiat juga akan mengurangi derajat Allah, kembalinya ke kita. Makanya oleh itu qiyamuhu binafsi, berdiri sini tidak butuh kepada makhluknya, hatta ke ibadah makhluknya. Maka jangan sampai kita merasa berjasa kepada agama Allah ini. Lamun dek aku. Ya Allah nggak butuh kita. Man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Yang beramal soleh itu falinafsi, untuk dirinya, dia untung, nggak ada ke Allah. Allah nggak butuh apa. Wa man asaa, yang berbuat keburukan rugi juga ke dia, nggak ada pengaruhnya kepada Allah. Itulah diantara makna Allah itu tidak butuh kepada hamba-hambanya, tetapi semua hamba ini butuh kepada Allah. Paham ya? Kemudian yang terakhir, Allah itu wahdaniyat esa, satu tempat kita mengadu, mengeluh, meminta hanya kepada Allah. Enggak ada Allah 2, 3, 4 dan seterusnya, enggak ada. Allah itu cuman esa, satu, wahdaniyat, esa dalam af'alnya, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya. Insya Allah kapan-kapan kalau sampai pembahasan kita akan jelaskan setiap satu persatu. Ya, ini jelaskan dulu masalah wujud. Wujud itu apa dan apa perbedaan. Itulah diantaranya tempat perbedaannya. Allah itu ada tanpa permulaan. Allah itu akan kekal, tidak akan berubah, tidak akan terjadi perubahan. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah itu tidak berhajat kepada makhluk. Dan Allah itu satu Tuhannya. Yang selain Allah ini kita diadakan, dan kita tidak akan kekal, akan matikan, Cina akan sirna semuanya. Dan kita ini apa? Tidak serupa dengan Allah. Kita ini lemah, dan kita ini semua butuh kepada Allah. Paham ya? Dan kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita ini butuh, nggak bisa kita berdiri sendiri. Mau makan butuh makanan, mau minum butuh air, mau belanja butuh uang, mau pergi butuh kendaraan. Semua kita butuh, karena Allah nggak butuh seperti itu. Paham ya? Dan Allah itu esa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalilnya dalam Al-Quran yaitu walladzi, nah dalilnya maka mustahil tiada, maka mustahil Allah itu tiada. Kalau Allah itu tidak ada dalam semesta ini. Terus dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, dialah zat yang menciptakan langit dan bumi dan apa saja itu di antara keduanya. Ini dalil secara nakli yang dinukil dari Al-Quran. Ada juga dalil secara akal. Jadi memahami Allah itu bisa dengan akal, bisa dengan tersirat di dalam Al-Quran tertulis. Ada yang tersurat yang bisa kita pikirkan. Contohnya gimana? Maka jangan kemana kita katakan sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak ada. Apun dia kumilih beriman, lamun dia keseri Allah Ta'ala, nanti disambar sedih petir nanti. Kayak apa namanya? Ya kadul barku yakhtabu absarahum, seperti orang Bani Israil itu. Musa dia kumilih beriman, lamun dia kumilih seri Allah Ta'ala. Dia seri Allah Ta'ala. Disambar si petir. Jangan. Semua yang tidak ada dilihat mata belum tentu tidak ada. Di dunia ini memang kita akan pernah bisa melihat Allah, tapi nanti di akhirat. Apa contohnya? Contoh permisalan ini supaya kita mudah paham, tapi jangan kita samakan. Apa yang sesuatu disebut-sebut tapi ada, tapi nyatanya dilihat nggak ada. Supaya kita memahami bahwa bukan berarti yang tidak kelihatan tidak ada. Contohnya depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ini arah deh, nih arah deh, kanan ini arah deh. Maka disebut di arah kanan, nih kan? Ya arah deh, lalu sebut deh. Arah deh, kanan ini arah deh, lalu arah deh disebut. Ya arah deh kanan, jadi arah deh kanan. Ji arah deh kanan. Arah, kan sebelahan. Namun ketua ini kan sebelah ada kan kanan. Ngambil ruangnya, ngambil warnanya, ngambil bentuknya. Tidak tahu. Nah makanya belum tentu yang enggak kita lihat itu enggak ada. Belum tentu yang enggak kita lihat itu enggak ada. Contohnya pemuda ada kanan ini kan enggak ada bentuknya tapi ada, kita sebut dia. Tapi jangan kita samakan Allah dengan kanan. Enggak. Ini contoh supaya mudah paham, supaya kita bantah orang-orang mengatakan dia kami beriman lamun dia kusari Allah Ta'ala. Nah, nanti tempat kita lihat Allah Ta'ala di sorga. Nah kalau di dunia nggak akan mampu. Paham ya? Ya lanjutkan. Ya ini waktunya sedikit. Kemudian sekarang sikap kita, dan banyak lagi dalil-dalil secara nakli yang panjang nanti ceritanya kalau kepanjangannya. Nah ini kelanjutan cerita bacaannya ini. Kemudian sikap kita ini sebagai
hamba Allah yang mengimani akan kewujudan Allah ini bagaimana? Maka patuh bagi mukmin itu untuk menetekad bahwa ia ingat pada Tuhannya dalam setiap yang wujud jua adanya. Maka sikap kita kalau kita yakin Allah itu wajibul wujud, maka dalam setiap apapun yang kita lihat, maka tanamkan itu dulu dia tidak ada karena diadakan oleh Allah. Lihat orang hebat itu dulu tidak ada dan hebatnya juga tidak ada, dia ada dan hebatnya ada diberikan oleh Allah. Jadi ketika lihat apapun terjadi dalam makhluknya, dalam manusia atau alam semesta ini, hati dulu penyeriuk antar lihat dengan ini, tapi hati mengatakan ini si pola ini lah dinar diarak karena itaraan ini kaya hebat, sebenarnya dia hebat, itu hebatan insyaallah taala. Maka kalau ini kita tanamkan, pertama kita lihat orang, paham dalam hati kita bahwa ini orang tidak ada, dia ada karena diadakan, dia kuat karena dikuatkan, dia pintar pandai karena dipantarkan oleh Allah. Maka setiap keadaan kita tetap akan ingat kepada Allah. Dalam alam semesta juga terjadi bencana atau apa, tidak ada dari siapa-siapa, itu dari Allah yang datangkannya. Maka tatkala kita lihat makhluk ini, maka nisbatkan pertama dalam hati kita semua terjadi karena Allah. Lihat orang ganteng, maka yang kita ingat Allah. Dia tidak ada ini orang, dia diadakan oleh Allah. Gantengnya juga diciptakan oleh Allah. Maka kalau kita mampu tanamkan dalam hati ini, bersih hati kita. Kalau tauhid seperti ini masuk dalam hati kita, bersih. Kenapa penyakit hati ini banyak? Karena tauhid kita belum benar. Lihat terjadi sesuatu, telat yang tempongkan senina sudah salah, kamu lapah belum bisa menisbatkan itu kepada Allah. Kalau orang bagus akidahnya, ya ini semua dari Allah. Kalau kebaikan datang kepadanya, orang memuji dia. Kalau orang bagus akidahnya, mantap akidahnya, mampu menisbatkan itu kepada Allah. Dia lihat makhluk dengan matanya, tapi dengan hatinya nisbatkan itu semua dari Allah. Kalau ada orang memuji kita, dia tidak akan sombong bang. Oh kepinterna Ustaz, kok kepandainya. Oh enggak. Ini orang ini datang untuk memuji saya, maka dia akan sabar. Dia tidak akan bangga diri. Ini orang ini memuji saya karena digerakkan oleh Allah. Jadi muamalah itu dengan Allah, bukan dengan dia. Kalau orang nggak bagus akidahnya, wah saya kiakulasinya bangga. Dan gitu juga kalau ada orang mencela, mencaci dia, maka dia kalau nggak bagus akidahnya marah, jumpa anjok dia silin. Tapi kalau orang mampu menisbatkan itu digerakkan oleh Allah. Dia digerakkan itu ke apa? Untuk menguji kesabaranku. Allah gerakkan itu untuk menguji aku ini. Jadi nggak ada masalah dengan dia lagu lamun dia paham itu masalah ini salah antara dengan ante bareh. Sehingga rusak terus kita jadi dengan istri kita, nyalahkan, bermasalah dengan siapapun, bahkan bencana alam pun terjadi masalah di bencana alam, gempa dan sebagainya. Oh karena kamu nih tebang ini, oh karena kamu gara ini, sibuk saling salahan, lupa Allah Ta'ala. Itu semua dari Allah. Itu teguran untuk kepada perbaiki hubungan dengan Allah. Mungkin banyak lalente. Nah, lamun bagus kita ada, insya Allah selamat dari hal-hal yang seperti ini. Makanya perlunya kita mengaji ilmu-ilmu seperti ini. Adik itu bersih, adik itu. Lamun masih salahan dengan, masih meras paling baik, masih gini, susah terlurus benar menjadi hamba Allah sesungguhnya. Lamun masih nyalaan, masih parang baik, mari anggap nisak kena ini, dia terbawa. Lamun kita bawa nisbatkan aja Allah Ta'ala. Makanya ngaji tauhidnya apa? Ada itu tauhidkan selapu ada dari Allah. Dari Allah secara hakikat. Paham ya? Nah, ini supaya kita benar ngaji akidah, lurus benar akidah kita. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin ada yang ditanyakan. Dari paham ini ya? Paham enggak? Ibu-ibu paham? Oke, silakan. Iya. Untuk mengikhtibatkan semuanya dari Iya. ayatnya, Faminallah, Famin nafsik. Ada juga yang tadi. Iya. Bagaimana cara kita Ma min hasanatin fa minallah wa ma min sayyi'atin fa min nafsik. Ya, itu memang ada ayat yang mengatakan kalau kebaikan-kebaikan dari Allah, kalau keburukan dari diri kita. Ini maksudnya sebenarnya itu memang Allah mengajarkan kita
Ada. Secara hakikatnya semua dari Allah. Baik buruk itu dari Allah. Makanya antu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Beriman kepada takdir baik buruknya dari Allah. Bukan yang baik-baik aja dari Allah, buruk juga dari Allah. Makanya kita diperintah dalam surat qul a'udzu birabbil falaq itu, min syarri ma khalaq, ya Allah kami berlindung dari keburukan ma khalaq yang Kau ciptakan. Berarti siapa yang ciptakan keburukan? Allah. Dalam doa kunut itu minta perlindungan dari takdir-takdir, min syarri ma qadai, dari keburukan yang Kau takdirkan. Berarti keburukannya dari Allah. Nah, itu hakikatnya. Maka untuk menyikapi tadi itu kita diajarkan adab oleh Allah. Walaupun hakikatnya kita yakin semua baik buruk dari Allah, tapi kita sebagai hamba ini hendaklah menisbatkan yang baik-baik saja kepada Allah, walaupun kita yakin buruk juga dari Allah. Ini adab kita kepada Allah. Makanya ada tuan guru menyaku satu mengatakan yang baiknya dari Allah dan yang buruknya dari keburukan, dari kesalahan saya. Sebenarnya dia yakin itu juga dari Allah, cuman adabnya janganlah kita disebutkan yang buruk-buruk itu kepada Allah, usahakan yang baik-baik. Ada orang berketuhan, Ustadz, penzina anjing itu siapa yang ciptakan? Jangan kita katakan Allah. Jangan ya anjing ciptaan Allah. Ini walaupun benar tapi enggak adab lisan seperti itu kepada Allah. Sebut semua yang melata itu ciptaan Allah. Tai itu saya ciptaan. Kan semua dari Allah. Tidak usah kita jawab tai dari Allah yang ciptakan. Benar, tapi itu lisan yang beradab kepada Allah. Namanya semua kotoran diciptakan oleh Allah. Jadi enggak ngomong juga itu perlu kita pakai adab kayak tadi itu. Memang hakikatnya buruk juga dari Allah, tapi kita sebagai hamba hendaklah nisbatkan yang baik-baik kepada Allah, yang buruknya ke kita, walaupun buruk juga diciptakan oleh Allah. Paham maksudnya ya? Wallahu a'lam bishawab. Iya, paham tapi tadi teh. Ini masalah syirik kopi dikit. Iya. Ketika kita mengitikadkan supaya kita terkena dengan syirik kopi untuk bertawasul itu. Iya. Memasang tekadnya untuk tawasul. Iya. Dengan sesuatu. Iya. Nah, supaya tidak terkena. Tawasul itu masyru', disyariatkan di dalam agama. Jadi itu semua sebab. Tawasul itu sebab inilah yang namanya syariat sebab. Dendek yakin pokoknya tapi yang bisa ditalapah nih, tapi yang makanan luwe suruh tak keluaran dan kahlapah dek ku milih sama waktu ku tapi yang kenyang subhanahu wa ta'ala kenyang dari mana keluaran mati nanti mati. Ya itu memang hakikat kenyang itu dari lalu syariatnya harus keluaran itu, harus makan itu syariatnya. Saya jadi tadi itu tawasul itu hanya sebatas syariat. Maka jangan bertawasul dengan hal-hal yang membawa kita pada syirik. Apa contohnya tawasul membawa kita pada syirik? Meyakini sesuatu itu memberikan manfaat. Ndek nawali doang. Ini lamun diyakini ini satalangan haus syirik. Berarti tidak tinggi Ustaz. Nginem karena syariatnya seperti itu. Karena Nabi juga contoh kita Nabi kalau haus minum. Nabi kalau capek tidur. Nah, kita minum, makan, tidur, kumpul anak itu niat ittiba sunnah. Jadi antara hakikat dengan syariatnya harus berbarengan. Kita bau pisah ya. Paham ya? Walaupun teryakin misal gempa terjadi gempa belik terjadi. Maka semua orang keluar riendor nana. Lah lamun mati itu. Mana teh kanggo ngono? Pelai sugul. Allah perintahkan jangan kamu wala taqtulu anfusakum sugul, itu syariatnya walaupun yang mati itu gegaman. Allah syariatnya pelai sugul. Kalau terjadi gempa mungkin jangan paling judi sugul. Dan apa lemah iman karena jalankan syariat Allah perintah terjaga di diri. Paham ya? Dia kuat iman kundor remok ke paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Besok kita lanjutkan. Mungkin. Iya. 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 Iya, pertanyaan seperti itu masalah ya
yang hal-hal seperti itu usahakan kita nggak usah ikuti sudah. Paling pas kita itu bertawakal. Mau jadi orang yang paling kuat, paling hebat itu bertawakal kepada Allah. Walaupun ada yang mengajarkan dengan Al-Quran, diajarkan ilmu kebal. Memang ada yang dibenarkan ilmu kebal itu. Lagu barah ya jadi anda-anda barah. Kurang bergantung ke Allah Ta'ala. Maka depan ini kan aku berdua ini. Ketelang Allah Ta'ala no jari ini. Kan arahnya ini. Menemui aja waktu tinggal tekan doang. Jadi telang tawakalan joko Allah Ta'ala. Tidak usah pelajari gitu itu. Tawakal joko Allah Ta'ala. Baca amalan-amalan Allah akan jaga. Lagu lamungan ini ndek setana lagu rentan barangnya akan masuk juga syirik karena itu merasa jadi seperti itu bahaya. Paham dah? Wallahu a'lam bishawab. Usahakan ya kalau menurut tahu jaga betul akidah teh. Tidak masalah lalu kadang rentan sombong bareh ya para nuh bedo ini kan sombong terjadinya nanti macam-macam lupa jaga Allah Ta'ala jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat yang menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.